Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Polres Tarakan didemo puluhan orang, pedemo menuntut kinerja polisi ditingkatkan. Longsor dan pohon tumbang terjadi di Balikpapan menyebabkan warga resah dan khawatir. Usai menjalani perbaikan, Stadion Segiri Samarinda kini sudah bisa dimanfaatkan untuk pertandingan. Puluhan orang yang mengatasnamakan diri dari Aliansi Masyarakat Resah atau Amarah, Senin siang berdemonstrasi di Mapolres Tarakan. Pedemo yang berasal dari beberapa organisasi kemahasiswaan dan organisasi masyarakat itu menuntut perbaikan kinerja polisi. Yang kita peroleh adalah bukti-bukti bahwa salah satu yang diresahkan pedemo adalah mengenai aduan masyarakat. Pedemo menilai aduan masyarakat tidak memiliki kepastian hukum. Itu karena laporan tersebut diberi jawaban tanpa dilengkapi dengan surat resmi berstempel Polri. Betul tidak paham apa yang juga menertiban. Dan SPK dari Polres Tarakan ini kawan-kawan, mereka membuat laporan pengaduan yang tidak jelas muaranya. Tidak ada kop kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak ada nomor register. Sehingga masyarakat-masyarakat yang melapor itu tidak memiliki kepastian hukum, kawan-kawan sekalian. Kami meminta kepada Kapolres Tarakan untuk merubah format laporan pengaduan yang ada di Polres Tarakan. Kalau Bapak tidak percaya, silakan Bapak minta perbandingan dari Polres-Polres lain, dari Polda-Polda lain terhadap format laporan pengaduan masyarakat. Mereka memiliki format, ada kop Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kawan-kawan sekalian, khususnya di LBH. Mendapat tudingan seperti itu, Kapolres Tarakan yang menemui pedemo memastikan layanan aduan dijalankan sesuai dengan standar prosedur resmi. Polisi juga harus berhati-hati dalam menentukan pasal agar tidak terjerat pidana. Teknis aksi kita ada gerakan dan silakan dibikin caption. Jawab semua. Kalau kita salah menentukan unsur pasal, ya kami bertanggung jawabannya. Ayo dong kita diskusi. Apa? Kami welcome. Ya. Semua Pak Alif sudah sering komunikasi dengan penyidik-penyidik kami. Sudah tahu semua jawabannya. Iya toh? Sudah disampaikan kendala-kendalanya kepada sampean, pada Saudara Alif. Ya. Nah, kenapa kami dimasukkan ke Dumas dulu? Karena tidak semua laporan masyarakat itu bisa masuk ke ranah pidana. Berapa kali dalam yang disampaikan Korlap? Aksi demo yang sempat menutup sebagian ruas jalan di depan Mapolres ini berakhir setelah polisi menyanggupi tuntutan pedemo. Salah satunya adalah meningkatkan layanan terutama penanganan perkara dengan tidak membeda-bedakan kelompok pelapor. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Kalau Bapak bisa pastikan hari ini selesai, kami sama Bapak. Pria yang digelandang polisi di Balikpapan ini berinisial S. Ia ditangkap karena dituduh mencabuli anak gadis yang masih di bawah umur. Korban merupakan pekerja di warung bakso milik tersangka. Kanit PPA Polresta Balikpapan menyatakan, ulah cabul pelaku sudah berlangsung dari tahun 2018 saat korban masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Untuk memperdaya korban, pelaku mengiming-imingi korban dengan penghasilan tambahan. Di tahun 2018 yang pada saat itu SMA kelas 1 karena sering main di tempat kerja, di tempat tersangka bekerja, akhirnya ditawari sama tersangka untuk ikut membantu untuk bekerja di tempatnya.
Setelah itu dari tahun 2018, 19, 2024 korban bekerja di tempat tersangka. Selama korban bekerja di tempat tersangka, korban ada ditawari oleh tersangka dengan maksud untuk biaya tambahan, menghasilkan uang tambahan. Jadi ada iming-iming berupa tambahan jikalau mau melakukan hubungan badan dengan tersangka. Di situ tempatnya, depan tempat jualan itu. Terus yang ketiga ada di Akibat perbuatannya, pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Seratusan satwa yang berada di Polres Berau ini merupakan sitaan polisi dari seorang sopir perjalanan atau travel. Lokasi penangkapannya di Jalan Poros Labanan, Teluk Bayur pada Senin dini hari. Selanjutnya temuan dilaporkan polisi kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA wilayah Berau. Pelaksana tugas BKSDA memastikan burung yang jumlahnya puluhan ekor ini berjenis cucak ijo dan serindit. Untuk burung cucak ijo merupakan burung dilindungi, sedangkan lainnya tidak. Pihak BKSDA memastikan pelaku penangkapan hewan dilindungi terancam pidana. Ada beberapa jenis burung yang dilindungi, termasuk dari saat ini kita diamankan Polres cicak hijau. Nah, ada jenis yang lain termasuk serindit, masih kita identifikasi lebih lanjut apakah itu termasuk yang dilindungi. Jumlah keseluruhan secara keseluruhan hampir, karena belum dihitung, kita perkirakan sekitar 100 ribuan ekor yang sudah diamankan. Oke. Nah, kalau misalnya diduga dilindungi Pak, apa yang tindak lanjut dari BKSDA Pak? Siap, kalau yang dilindungi itu ada sanksi hukumnya. Jadi di Undang-Undang Nomor 5 turunannya perubahan 32 itu ada sanksi hukuman badan 5 tahun penjara ya. Berarti hewan-hewan ini nantinya mau dikemanakan Pak setelahnya Pak? Rencananya Pak? Kalau bisa secepatnya kita lepas liar karena takutnya ada stres dan mati. Alangkah baiknya dia hidup di alam. Hal mengejutkan lainnya, sebagian dari burung dilindungi ini didapati sudah dalam kondisi mati. Agar jumlah yang mati tidak bertambah, petugas akan segera melepas liarkan burung-burung tersebut ke habitatnya semula. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Banyak yang lepas juga tadi itu, ada 10 ekor aja.